sahabatkompas.com, senang sekali saya Caca Raisa dan kita berjumpa lagi di Teman Bisnis. Nah, tentunya kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai bisnis yang mana kalau kali ini nih bisnisnya itu adalah di bidang kecantikan dan juga kesehatan, tapi terutama di bidang kulit ya. Nah, tentunya seperti yang kita tahu ini kan kayak udah banyak banget nih ya sekarang wanita-wanita yang sangat melek kesehatan dan juga kecantikan, dan tentunya ini sangat kita butuhkan di zaman sekarang. Dan tentunya ini menjadi peluang besar untuk para pelaku bisnis terutama di bidang kesehatan dan juga kecantikan. Nah, kali ini kita akan bersama-sama ngobrol bersama seorang dokter yang mana beliau ini juga penerus generasi dari Eva Mulia Klinik. Langsung aja kita sapa bersama, beliau ini adalah Dr. Edi Wijaya. Halo dokter, apa kabar? Baik, sehat. Makasih banyak Mbak Caca. Sama-sama, terima kasih dok udah bisa meluangkan waktunya di sini. Saya makasih. Dokter adalah pimpinan dari Klinik Eva Mulia ya dok ya, yang mana menjadi penerus generasi dari Eva Mulia Klinik, betul dok? Benar. Betul. Oke, nah ini kan kita juga di sini udah ada sahabatkompas.com nih, yang pasti sahabatkompas.com juga pengen tahu nih gimana sih ceritanya untuk menjalankan bisnis di bidang kesehatan dan juga kecantikan, yang mana sekarang untuk perempuan terutama ini penting banget, dan bahkan dari kaum laki juga sekarang banyak sekali yang udah mulai aware bahwa bukan masalah kecantikan, kecantikan ya dok ya, tapi yang namanya estetik itu kan juga ya, mau perempuan mau laki-laki harus mementingkan penampilan, karena itu harus kita jaga juga yang namanya kesehatan kulit ya dok ya. Oke, nah sekarang sebelum kita ngomongin mengenai kesehatan kulit, kecantikan, mungkin karena kita ini ada di Teman Bisnis nih dok, kita pasti akan lebih mengupas tuntas mengenai dunia bisnisnya. Boleh dong dok diceritakan gimana ceritanya awal mula terjadinya atau hadirnya Eva Mulia Klinik ini di Indonesia? Oke, awal mula ya. Long story short, mungkin kita mulai awalnya itu Dr. Eva itu adalah ibu saya. Ya, mulai dari suatu tempat praktik umum bersama dengan teman-teman se-alma mater dia. Itu sekitar tahun 1977, saya kayaknya baru 3-4 tahun atau gimana, saya waktu kecil ya? Naik bajai ke situ kok jalanan kecil gitu. Nah, itu praktik umum bersama. Nah, setelah Dr. Eva menimba ilmu dari China, dia balik, dia tambahkan perawatan untuk kulit muka. Nah, itu mulai dah ada respons, tadinya dari bednya 1 jadi 2 jadi 3, nambah karyawan. Baru di tahun sekitar 80-an kita pindah dari klinik itu, pindah ke klinik yang sekarang jadi pusatnya di Grogol, di Dr. Muali Raya 19. Itu perjuangannya luar biasa. Saya tadinya di rumah, pindah ke klinik, depan di klinik, kita tinggal di belakang. Dari situ mulai dapat respons dari masyarakat membaik. Nah, setelah itu kita daftarkanlah merek, kita patenkan. Tadinya kita awalnya maunya Eva, ternyata sudah ada yang punya. Wah, nego-nego sama yang punya, nggak dikasih, harganya tidak masuk akal. Akhirnya makanya kita nama Dr. Eva kan Eva Mulyati. Kita cari Eva Mulia, jadi kita jadi klinik Eva Mulia. Nah, itu mungkin awal-awalnya begitu. Menjadi sebuah brand yang luar biasa dari tahun 1977 ya dok ya, berarti ya. Benar. Luar biasa ya sahabatkompas.com. Berarti bisa kita lihat bahwa yang namanya bisnis itu ya ada prosesnya, ya, perjuangan, jatuh bangun, diperjuangkan gitu ya pasti, dok ya. Pasti. Oke, nah tadi kan dokter juga menyinggung kalau Dr. Eva tuh sudah sampai kuliah kecantikan ya berarti ya? Ya, kira-kira. Di Cina gitu ya. Nah, ini boleh sedikit gak di-sharingin ke kita gitu ya, sampai pada akhirnya bisa mengambil kuliah atau studi di sana tuh gimana ceritanya? Ceritanya ini agak lucu juga. Oke, zaman dulu kuliah kan tidak gampang. Kondisi apa macam-macam, politik, keuangan kita juga, keluarga kita mungkin masih belum mampu. Cari uang juga tidak gampang. Makanya Dr. Eva mau lanjutkan pendidikan di Jakarta atau Indonesia juga sulit sekali. Ada keluarga punya kenalan, family di China. Waktu itu di China Mbak Caca. Sebenarnya itu nggak masuk akal pergi sekolah ke situ. Karena di situ lebih bahaya daripada Indonesia. Dalam sisi? Bahaya,
semua kondisi tidak bagus. Oke. Jadi bisa-bisa nggak pulang punya kalau ke China sebenarnya. Benar bahaya. Pada Saat itu, Dokter Eva cerita waktu itu gimana, naik kapalnya gimana, sampai situ gimana, kondisinya jelek sekali. Tapi tidak ada pilihan karena di situ yang ada tempat untuk lowongan untuk pendidikan sama biaya juga. Biaya juga. Oke, berangkatlah ke situ dan awalnya ada beberapa pilihan yang tersedia ini. Nah, ini cerita lucu juga. Dokter Eva sebenarnya ada 2 pilihan dari sekian berapa biji. Yang nggak suka, yang apa. 2 pilihan. Dia cerita sama saya waktu saya kecil. Kalau nggak jadi dokter wasir, jadi dokter muka. Cuma ada 2 tempat di situ yang tersedia saat itu. Saat itu. Dokter Eva pilih kalau nggak wasir, kecantikan kulit ya. Karena kenapa? Kalau wasir dia penasaran karena keluarga kita orang tua, jadi kakek nenek saya berarti ya, orang tua Dokter Eva, wasirnya nggak sembuh-sembuh. Nah itu satu, dia penasaran. Tapi ada juga lowongan, ini dapat nih dari kulit. Kalau kulit Dokter Eva bilang, saya sendiri jerawatan, ada masalah Frank. Bagus ngambil kulit. Kalau nggak Eva mulai jadi klinik wasir. Berbeda konsep sama sekali. Dan juga kalau dapat pendidikan, ya dulu mungkin kalau praktek dokter umumnya maju di Indonesia atau dapat kesempatan ngambil pendidikan spesialis lain, ya mungkin nggak ada namanya klinik Eva Mulia kayak sekarang, klinik kecantikan. Jadi ada faktor ekonomi, faktor kesempatan untuk pendidikan, sama ya beberapa lah itu takdir mungkin. Betul ya, jadi ternyata banyak banget challenges yang dihadapi pada masa itu ya. Luar biasa Mbak Caca. Dan memang intinya adalah ketika kita ingin berbisnis itu ternyata banyak sekali struggle yang harus dilewati ya. Bisa tidak pulang. Wow, luar biasa sekali ya. Nah, setelah itu Dok, kembali ke Indonesia dong berarti siap, ya. Siap. Terus melanjutkan bisnis pada saat itu sebenarnya permintaan tuh udah bagus belum sih Dok? Kan kalau sekarang kan awareness-nya sudah besar sekali ya, masalah kecantikan dan bahkan kesehatan kulit gitu. Tapi pada saat itu seperti apa tuh Dok? Waktu kita di klinik pertama yang praktik umum bersama ya kita belum ada, hampir sama sekali tidak ada deh. Cuma waktu kita pindah ke klinik tempat yang Muardi Raya ini di sekarang Grogol, ya pusatnya ya. Demand ada, tapi tidak banyak. Oke. Karena waktu itu kebanyakan kalau orang berobat kecantikan mereka pergi ke dokter spesialis kulit atau ke dokter umum. Jadi mereka pergi ke klinik-klinik yang atau tempat praktek yang bergabung dengan praktek umum mereka. Jadi mungkin ada penyakit lain, ada penyakit infeksi apa segala macam. Ya. Dokternya juga gitu. Jadi mungkin Dokter Eva tuh benar-benar futuristik, dia pandangannya jauh ke depan. Dia bilang saya bikin pertama kali praktek dokter hanya kecantikan. Fokus gitu ya, khusus untuk kecantikan aja. Biarpun waktu itu banyak yang halangan. Kok kamu dokter, kamu praktek kecantikan? Jadi nggak ada namanya klinik estetika zaman itu. Jadi masih benar-benar struggle juga ya untuk benar-benar kayak bisa menebarkan bendera klinik kecantikan gitu ya. Tidak gampang. Nggak ada izinnya apa. Jadi pokoknya itu kita waktu itu praktis belum ada yang benar-benar sejenis kayak begitu. Jadi nasi grey lah, nasi abu-abu. Baru dari setelah itu, lumayan nih ada pasien. Kita mulai ada uang. Tadinya kita tinggal di belakang, klinik di depan, kita kontrak, kita pindah, bangun 2 lantai sampai gedung yang sampai sekarang. Makanya tuh tampak mukanya tetap dipertahankan karena itu ada banyak memori ya dari perjuangan awal bisnis tersebut didirikan. Benar-benar itu luar biasa. Jadi kita pertahankan. Nah dari sejak itu kita buka tahun 94, kalau nggak salah kita mulai ke Kebayoran Baru, kliniknya sampai sekarang Jakarta Selatan. Kemudian kita ke Karawaci, ke mana lagi tuh, ke Petukangan, Tebet, pelan-pelan. Waktu saat itu klinik-klinik yang sekarang sudah puluhan, yang ratusan, mereka belum ada. Nah, sekarang kita baru ada 9, teman-teman rekan-rekan lain puluhan, ratusan. Wah, luar biasa. Jadi peluangnya banyak sekali sebenarnya. Betul sekali. Jadi demand-nya tinggi, sekarang peluangnya sudah banyak. Beda dengan kondisi beberapa puluh tahun yang lalu di saat Eva Mulia Klinik ini baru didirikan ya Dok. Benar sekali. Nah ngomong-ngomong soal didirikan sudah puluhan tahun, ini kan kurang lebih sudah
lebih dari 40 tahun ya dok? kurang lebih Mbak Caca. Berarti ini luar biasa sekali nih dok, masih tetap berdiri bendera Eva Mulia Klinik. Boleh di-sharingin nggak ke kita semua nih, ke sahabat Kompas.com, terutama di teman bisnis ini, perjuangannya selain yang tadi udah disebutkan, apa sih tipsnya gitu mungkin biar bisa Eva Mulia Klinik ini tuh terus berdiri hingga 40 tahun lebih? Oke, sebenarnya ya asal kerja baik ya, dan terutama karena mungkin Mbak Caca kita tuh konservatif sekali, konservatif sekali. Kita ada kemampuan berapa, waktu kita berapa, tenaga kita berapa, dana kita berapa, kita tidak pinjam uang, kita tidak kerjasama dengan model franchise apa segala macam. Jadi kita konservatif sekali, nggak sampai terlalu berat ya mungkin ya, tetap struggle, tapi bukan sampai aduh Mbak Caca ini hidup pandemi kemarin itu benar-benar pelajaran. Pelajaran untuk itu segala lini bisnis segala lini bisnis kita dilarang buka, kita begini, kita cari akal apa segala macam. Benar-benar kalau kita tidak konservatif saat itu, saya rasa sulit untuk mengikuti perkembangan zaman dan bertahan sulit gitu sekali. ya. Lihat teman-teman yang pintar pakai konsultan asing, dia bilang wah kas tidak boleh lebih dari 5-6 bulan, uang harus putar, harus ekspansi. Kita konservatif sekali, jadi tidak begitu. Teman-teman bilang ngeledekin kita, kita tuh pandemi tuh zaman-zamannya mantap sekali. Saya bilang mantap, kamu apa itu mantap ya? Makan tabungan dia bilang. Oh makan tabungan, baik. Bagus gitu ya. Puji Tuhan. Aduh kita tidak sampai mantap. Nasi impas-impas kurang-kurang. Ada selain mantap, ada mindset, makan aset dia bilang. Kita jual-jual aset sampai bangkrut dia bilang. Kita konservatif sekali. Di luar ya tadi kerja benar, kerja keras. Kita selalu berusaha ya. Misi kita kepingin jadi salah satu klinik kecantikan yang terkemuka di Indonesia, bukan terbaik gitu. Kita bilang terkemuka ya. Dan kita juga menyediakan pelayanan produk yang efektif, tapi dengan harga yang terjangkau, friendly gitu ya. Friendly, jadi bisa mencakup masyarakat luas ya, bukan cuma kadang-kadang pasien datang ke kita, loh dok, ternyata sekali, gitu misalnya. Ternyata saya baru tahu perawatan itu tidak perlu mahal. Oke, justru kebalikannya ya. Sejak ke klinik kita, karena image kita, wah kamu kalau ada uang banyak, ekstra lebih baru bisa perawatan. Ternyata gini, ada yang sekarang juga banyak gitu. Jadi kita selalu perawatan, produk efektif, harga terjangkau. Ya margin ya kita ambil yang pantas saja. Di luar ya nanti kita juga harus upaya ya update ya, update, kita ikutin perkembangan alat-alat segala macam, alat-alat yang canggih-canggih kita pelajarin. Kadang-kadang ngiler Mbak Caca, aduh alatnya canggih nih, sekian rupiah, kepengen beli, cuma target market kita nggak di situ. Jadi kita sesuaikan harga segini, kita pakai gimana. Produk-produk juga demikian. Sama ya pelayanan, kita ada kayak semacam konsensus di kita. Kita harus ke pasien tuh harus ramah, lincah, akrab, tulus. Kadang-kadang saking lincah, saking itunya ngelanggar SOP kita. Panggilnya Mbak, panggilnya jadi lu gue. Kadang-kadang saking akrabnya akrab gitu ya, saking udah membaur gitu. Saking akrabnya dengan pasien udah kayak iya, begitu. Nah, kira-kira ya sambil update semuanya, kita pakai konsultan dari luar, kita coba apps yang membantu kita, keuangan, absensi, CRM, macam-macam. Jadi harus bergerak harus terus berkembang ya. Kalau misalnya bisnis ingin berkembang, kita pun mungkin dari sisi strategi itu juga harus dipikirkan ya, mengikuti perkembangan zaman juga. Dan tadi penting banget tuh untuk kita juga tahu nih kira-kira target market kita itu tuh apa, siapa gitu ya. Jadi bisa menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhan dan juga langkah-langkah berikutnya ya. Apalagi di zaman sekarang, semua klinik kecantikan udah bertaburan. Ini satu jalan bisa 5-6, dulu kita sendirian satu regional, sekarang satu jalan ada 5-6. Jadi kita harus benar-benar bergerak, nggak zaman kayak dulu lagi. Ya. Betul.
Betul, Ah. benar-benar harus mengikuti perkembangan Siap. zaman ya. Benar Dok, sekali ya. Mbak Caca. Oke, ini kalau ngomongin soal Eva Mulia Klinik nih Dok, ini pasti sahabat Kompas.com juga penasaran nih, kira-kira treatment yang betul-betul menjadi andalan kalau misalnya pada kesini datang untuk treatment, itu treatment apa sih Dok? Oke, kita andalannya sebenarnya Mbak Caca, kita kuat sekali di jerawat, di acne. Jadi kita facial tradisional tuh yang basic acne kita bilangin ya itu ya, itu kuat sekali, demandnya Tinggi. tinggi. Oke. Tapi di Eva, nanti sekarang belakangan baru deh kita lihat survei, kita beli survei, kita panggil konsultan, dia bilang sekarang trennya udah main alat. Nah, kita oke, main alat, kita pelajarin, kita kita SWOT apa segala macam, kompetitor apa, baru kita mulai ada perawatan. Tapi sekarang yang dengan alat-alat semacam itu, tapi sekarang trennya katanya balik lagi ke tradisional. Nah, kebetulan Eva kuatnya di facial tradisional acne. Oke, jadi facial traditional acne itu adalah yang paling Andalan kita. diandalkan di sini Andalan ya. kita mungkin 60% itu belanjanya treatment itu. Oke, di atas rata-rata ya. Oh iya, Oke, pasti. berarti ya. Nah, kalau itu treatment. Tapi kalau misalnya untuk produk nih, kan pasti kan pasien-pasien di sini kan abis treatment ada dong yang dibawa pulang produk dari Eva Mulia Klinik ya. Pasti. Nah, itu tuh biasanya produk apa nih Dok yang paling sering dibawa pulang atau yang paling high demand-nya? High demand ya. Oke. Ciri khas klinik-klinik kecantikan gini ya, kita itu obatnya ada dua macam. Produknya ada dua macam. Satu produk resep, satu produk non resep bebas. Kalau produk resep ya kita kuat di jerawat sama di untuk flek. Jerawat kuat, di flek kuat. Oke, jerawat dan flek. Wah, itu kayaknya standar kebutuhan banget ya Dok ya. Itu yang menu utama. Nggak pria gitu ya, yang namanya jerawat, flek itu ada aja ya Dok ya. Benar. Dan di luar itu baru yang skincare ya, cleansing milk, ya kayak sabun, kayak lotion, serum macam-macam. Tapi kuatnya kita di produk medisnya Mbak Caca. Karena kalau cuma pakai skincare biasa, wah kompetisinya bukan sama klinik kecantikan saja, klinik-klinik. Jadi kompetisinya dengan produk-produk OTC. Iya. Jadi kita kuatnya di produk medisnya tuh. Oke, kuat di produk medisnya Iya, ya. Dok ya. Nah, ini kalau ngomongin perkembangan zaman nih Dok nih, dengan tren-tren yang ada ya dari sisi bisnis kecantikan gitu ya. Kan ada nih banyak treatment-treatment dari negara tetangga, dari Korea gitu. Nah, ini kan pasti demand-nya, marketnya itu juga ada. Nah, kalau Eva Mulia Klinik sendiri menanggapinya seperti apa? Wah, itu benar-benar bisa begini dunia. Benar-benar itu luar biasa. Kalau lihat-lihat itu produk-produk yang udah produk-produk lokal yang udah go public ya. Ya. Semenjak ada gelombang merek-merek baru ini, mereka tidak gampang loh. Benar-benar itu memang sekarang kayaknya kiblatnya ke arah Korea. Korea, betul. Ke arah Korea. Jadi kita nggak bisa tutup mata. Kita harus coba adaptasi. Kita lihat itu karena mereka produk-produknya benar-benar bagus ya. Bagus. Cuma tadi balik yang cocok buat kita pakai. Tapi kalau yang kayaknya tuh sampai kita kan ada berapa kali dapat penghargaan dari satu badan konsultan marketing ya. Satu konsultan marketing ternama lah itu, kalau nggak nomor 1, nomor 2. Dia bilang merek-merek ini biaya marketingnya, marketing expenses itu adalah 100% dari sales revenue. Kapan untungnya? Betul. Memang tidak ada COGS, memang tidak ada biaya, memang tidak ada sewa, memang tidak ada biaya distribusi. Tapi mereka gayanya beda sekali. Selain produknya bagus, gaya marketingnya juga beda. Nah, ini yang tapi kita selalu kita coba, kita ambil yang terbaik. Ya tentunya lebih tough lagi. Iya, lebih betul tough ya. lagi. Memang bisnis itu luar biasa ya kalau ngomongin soal bisnis ya. Karena kan seiring dengan perkembangan zaman pasti akan ada terus nih tren-tren terbarunya tuh apa. Dan balik lagi, kita sebagai pemilik bisnis atau business owner tuh juga harus bisa melihat tren masa kini, demand dari market itu seperti apa, dan bisa fleksibel kali ya. Harus. Apa-apa Korea sekarang, produknya Korea, nonton TV-nya Korea, handphone Korea. Termotivasi ya, kulit wajah semua Korea. Istri gitu drakor ya. Terus, aduh saya bilang. Wah, Seru nih Dok. Nah, tapi kalau misalnya dokter sendiri nih, secara pribadi, dari kacamata dokter sebagai dokter kecantikan, terus juga dokter pelaku bisnis di bidang kecantikan dan kesehatan ini, melihat perkembangan
dunia bisnis di bidang kesehatan kecantikan ini seperti apa sih dok in the near future gitu? Prospek, karena waktu zaman kita masih sekolah itu saya ingat populasi dunia 3 miliar. Sekarang populasi dunia 9 miliar. Berarti market membesar. Habis itu kesadaran untuk penampilan, bukan kecantikan, asal sehat, bersih, kan semua perlu sekarang. Perlu, betul. Untuk kerja, untuk sosialisasi, apalagi Yes. zaman sekarang medsos udah nggak bisa dihindarkan. Pasti orang lebih Meningkat, perhatikan, setuju. Ekonomi juga lebih baik. Ya, sudah lebih membaik ya Lebih sekarang baik. ya dok ya? Dan perlu dicamkan juga, itu tahun 2000 Pak Jokowi bilang 2040 itu akan ada generasinya tuh booming kita di situ. Itu waktu yang paling bagus. Jadi kita harus bersiap-siap, prospek bagus. Cuma ya harus dikerjakan baik-baik lah itu. Bagus sekali. Oke, wow ini menarik sekali ya sahabat Kompas.com ya. Jadi kalau misalnya dilihat dari demand sih akan terus berkembang sepertinya nih ya. Tambah karena banyak. prospeknya nih bagus sekali. Setuju. Tapi balik lagi, sebagai pelaku bisnis kita memang harus memiliki strategi-strategi tertentu Benar sekali dan Mbak terus Caca. mengembangkan sayap gitu ya Setuju. untuk terus juga memperhatikan tren mau apa. Balik lagi ke situ juga ya dok Setuju, ya ya. sekarang ya. Oke, nah kalau dokter sendiri nih ada punya tips and trick gak sih atau saran-saran untuk para pemula bisnis nih yang baru menjalankan bisnis atau mungkin baru akan memulai bisnisnya di bidang kesehatan kecantikan ini, ada apa pesan-pesan tips and triknya mungkin? Boleh lah silakan. Oke, secara teori ya pasti kalian harus pelajari kayak teori-teori marketing lah, STP, 4P, SWOT, analisis kompetitor segala macam ya. Basic bisnis skillnya harus punya dulu gitu ya dok. Harus. Tapi yang penting passion. Oke. Kalau nggak ada passion akan jauh lebih sulit. Oh, Kalau nggak ada passion sulit. oh ya kalau nggak ada passion sulit, tapi kalau ada passion akan Kalau ada lebih passion, mudah ya. Kan semua usaha harus perlu modal, entah modal waktu, modal tenaga, konsentrasi, modal keuangan juga. Kalau dengan passion, mungkin itu effort yang sama, waktu apa segala macam akan bisa 2 atau 3 kali lipat multiplier efeknya Yes. dibanding dengan orang yang penting saya kerja, biarpun yang kerja bener pun bisa hasilnya bagus. Cuma kalau ada passion mungkin hasilnya akan excellent gitulah ya ibaratnya ya perbandingannya ya. setuju. Jadi mereka memang ada passion di situ, biasa nggak hitungan. Oh kerja apa? Dia bener-bener full. Nah di luar ya kalau yang lain-lain saya rasa pendidikan sudah banyak, nggak perlu jauh-jauh berjudi nyawa. Nggak, di sini banyak, di luar negeri banyak ya pendidikan banyak. Supplier, vendor banyak sekali, tinggal datang ke pameran, beli produk apa. Farmasi juga supportnya jauh lebih banyak sekarang. Nggak kayak zaman dulu, nggak pilihan apa segala macam. Sekarang beda zamannya. Jadi lebih mudah. Cuma ya tadi balik lagi passion sama yang macam-macam STP, 4P, yang itu yang segmentasi, target, positioning, dan juga selain yang lain-lain itu kan bisnis konsultan ada, pendidikan apa. Jangan lupa harus dibantu dengan perbankan yang baik. Oke. Kalau perbankannya kurang mendukung apa segala macam, itu satu PR juga. Karena kalau kamu usaha, kamu konsen dengan bisnis kamu, jangan mikirin soal yang begini-begini, biarkan akhirnya perbankan yang kerjakan gitu. Saya rasa itu juga penting itu. Nah, dan selain itu juga sangat penting untuk mendapat dukungan, support dari pihak perbankan yang tepat. Nah, itu penting banget. Benar, makanya di Eva Mulia kita sudah menggunakan layanan tabungan Britama Bisnis. Itu luar biasa. Luar Betul biasa. sekali ya dok ya. Nah Ya. kalau boleh tahu nih dok, karena dokter sudah menyebutkan gitu ya. Berarti dokter sudah merasakan dong ya apa aja manfaat yang dirasakan dari dengan menggunakan layanan tabungan Britama Bisnis ini gitu. Apa aja nih dok kalau boleh di-sharingkan ke kita semua? Oke. Yang paling utama adalah kemudahan untuk transaksi ya, untuk customer kita. Kita pakai EDC dari BRI, mudah sekali aplikasinya, cepat sekali pelayanannya, dan dari situ kita juga transaksi lewat QRIS, itu mudah sekali. Dan spesialnya BRI itu ada satu macam apps ya, BRI Merchant Apps.
Itu luar biasa. Dari handphone kita, dari handphone saya yang admin itu, saya bisa cek transaksi, konfirmasi semua. Jadi monitornya gampang sekali. Benar-benar mudah sekali. Memudahkan sekali gitu ya. Ini yang saya rasa di bank lain saya belum tahu ini. Jadi yang ini memudahkan sekali. Di luar dia adminnya free. Gratis administrasi bulanannya. Free admin. Nah, kita penting. Makin banyak outlet, makin banyak fee nantinya. Free admin. Habis itu dia punya rate rendah, bersaing. Kalau saya bilang mungkin paling rendah, mungkin saya bilang sementara ini. Dan limitnya kalau nggak salah ya, saya dikasih limit 50 miliar. Saya bilang 50 miliar. Moga-moga tercapai omset segitu. Cuma dikasih limitnya besar sekali. Jadi membantu sekali itu yang untuk transaksi. Karena kita kalau masuk uang nggak bisa dicek, nggak bisa di-track, bingung juga. Bingung. Ya? Ini dagang untung terima uang atau enggak. Kadang-kadang betul. Kita orang swipe, orang curious uangnya masuk atau enggak. Kadang-kadang susah gitu. Jadi kalau dengan ini sangat membantu. Sangat membantu untuk di trackingnya itu tadi ya, dari setiap transaksi yang ada ya. Sangat membantu. Di luar dibantu lagi dengan promosi. Kita ada kerjasama dengan BRI Kartu Kredit, dikasih support, diskon, promosi bersama. Mungkin mau dikasih waktu untuk iklan di Videotron BRI, luar biasa. Wow, jadi supportnya sangat benar-benar fully support gitu ya. Bagus sekali, Dok, ya? Bagus sekali. Nah, kalau aku boleh tahu nih Dok, kira-kira apa aja sih fitur yang benar-benar paling mendukung Eva Mulia Klinik ini dalam bertransaksi ataupun berbisnis lain yang tadi sudah disebutkan? Ada lagi nggak nih Dok? Yang paling spesial, yang paling menarik, atau yang paling dibutuhkan, atau yang paling relatable dengan Eva Mulia? Yang tadi itu BRI Merchant Apps edisi, QRIS, segala macam, itu luar biasa sekali transaksi. Luar biasa, membantu, memudahkan gitu ya dalam bertransaksi dalam tracking bisnis juga Benar. Di luar nanti kita masih develop kerjasama berikutnya, mungkin cash management, payroll, mungkin ada kredit, pemilikan, asuransi karyawan, sangat membantu sekali. Jadi itu tadi yang dokter andalkan gitu ya dari tabungan bersama bisnis ini ya, sangat memudahkan sekali gitu. Benar. Terakhir Dok yang aku pengen tanyakan, apakah dengan sudah merasakan manfaat atau layanan yang luar biasa dari tabungan bersama bisnis ini, dokter akan merekomendasikan kepada teman-teman pelaku bisnis lainnya? Karena sebagai sesama pelaku bisnis itu biasanya suka merekomendasikan gitu loh Dok. Bukan cuma akan, sudah. Saya bilang sama teman-teman mereka, kalian sudah coba belum begini? Ini BRI bukan bank kayak zaman dulu lagi. Kita ingatnya zaman dulu kita punya BRI, kita buka beberapa bank karena ada pembelian misalkan dari daerah, mau beli obat, mau beli produk, daripada uangnya lama nyampainya, kita buka BRI, buka bank-bank lain supaya uangnya cepat masuk. Saya ingat BRI itu bank yang nomor rekeningnya panjang banget, ngapalinnya nggak mungkin punya deh, panjang bener. Orang lain rekening cuma 10, dia panjang. Kadang-kadang dari satu cabang ke cabang lain transfer perlu waktu 1 hari. Sekarang beda sekali. Saya rasa kalian coba luangkan waktu, ketemu sama customer service BRI atau front officer, biar tahu tuh bahwa BRI ini sekarang sudah berbeda jauh. Bukan cuma BRI tidak perlu kita support. Ya kalau bisa support bank milik negara bagus, tapi mereka coba cari tahu apa yang BRI bisa support ke mereka, seperti BRI support ke Eva Mulia. Oke, jadi luar biasa sekali ya. Jadi tabungan bersama bisnis ini benar-benar mensupport para pelaku bisnis, sehingga Dr. Edi sebagai seorang dokter dan juga pelaku bisnis ini pun merekomendasikan tabungan bersama bisnis ini kepada teman-teman pelaku bisnis lainnya ya Dok. Exactly, benar. Sudah. Dok, terakhir nih untuk semua sahabat kompas.com, pesan-pesannya apa dari semua yang tadi sudah disampaikan, mungkin untuk sahabat kompas.com yang memang betul-betul ingin memulai bisnisnya sekarang supaya lebih berani membuka bisnis. Oke. Jadi intinya tadi passion harus dengan manajemen yang teori STP4P segala macam, dan jangan lupa bantuan support perbankan yang tepat. Kalau ini akan sangat memudahkan sekali.
Oke, itu berarti ya kita semua sebagai orang yang ingin membuka bisnis ya, kalau ada yang mungkin masih ragu-ragu nih sahabat kompas.com, ayo dong ya berani buka bisnis mulai dari sekarang, karena mudah-mudahan tadi apa yang udah disampaikan oleh Dr. Edi itu bisa bermanfaat dan juga memotivasi, menginspirasi sahabat kompas.com semuanya untuk lebih berani buka bisnis. Oke, kalau gitu, nah supaya sahabat kompas.com juga terhibur, kita ada satu informasi juga nih bahwa kita akan bagi-bagi hadiah sebesar 5 juta rupiah untuk 5 orang yang beruntung. Caranya gimana? Tinggal tonton aja video episode kali ini sampai dengan selesai. Dan jangan lupa follow dan juga lihat update-nya di Instagram kita di Kompas.com ya. Nah, dari situ silahkan tinggal diikuti aja gimana-gimananya ya. Kalau gitu, saya Caca Raisa mengucapkan terima kasih banyak untuk semua sahabat Kompas.com yang udah setia menonton episode ini sampai dengan selesai. Terima kasih banyak juga sekali lagi Terima kasih banyak Mbak Cica. selalu untuk Sama, ini. sukses selalu. Kalau gitu sampai jumpa di teman bisnis berikutnya. Bye.